kitchen. Pertama kali masuk tuh aku Hmm. jadi staff kitchen di cafe shop. Terus jadi waiters juga pernah. Terus terakhir tahun ini aku jadi barista, itu juga masih jadi junior ya. Belajar kayak ternyata kalau motong daun bawang untuk waktu itu ada satu menu gitu, itu tuh nggak boleh yang tebel-tebel, harus yang kecil-kecil dan kita diburu sama waktu. Soalnya kan kadang kita nemuin pemula yang dia malu bertanya gitu kan, terus kayak nggak enakan buat nanya gitu. Justru menurut aku lebih baik karena kita pemula ya kita nanya juga sama orang yang udah lebih dulu melewati fase tersebut gitu kan. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Reha lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Oke, kali ini aku sedang bersama teman SMA yang kuliahnya juga di satu kota. Dan dia juga sambil kuliah juga aktif bekerja. Boleh silakan perkenalkan namanya dan sekarang lagi jadi apa? Hai, perkenalkan ya, nama gue Aligza Aminatuhaya. Biasa panggil Ica aja kalau di Tasik ya. Mungkin kalau di Kuningan dipanggilnya Aligza gitu ya, tapi kalau di sini panggilnya Ica kayak gitu. Gitu sih. Lagi jadi apa nih? Sekarang lagi jadi ini. Baru jadi 2 hari jadi eskom. Wow, tepuk tangan dulu semuanya. Gimana rasanya setelah melalui proses itu, jadi sekarang udah, ya meskipun belum wisuda ya udah selesai kuliahnya? Rasanya kayak, biasa aja gitu. Enggak. Biasa aja ya. Enggak. Tapi rasanya kayak, oh iya ternyata yang ditakut-takutin tuh, yang bikin deg-degan tuh ternyata bisa loh dilaluin gitu. Itu sih perasaan yang pas keluar ruang sidang tuh, terus ketemu teman-teman yang nyambut kayak ngasih selamat kayak gitu. Ternyata oh iya, bisa juga gitu ya ngelaluin skripsi ini tuh gitu. Iya ya, dengan bermacam ekspektasi itu ya. Iya, benar. Yang sebelumnya kayak sidang tuh kayak gini, nanti penguji itu bakal kayak gini gitu kan. Iya, apalagi kan kalau misalkan kita ngobrolnya sama yang udah sidang tuh kayak, sama ini mah killer nih dosennya, sama ini mah begini, begitu, begini, begitu, segala macam. Tapi ternyata kalau kitanya emang prepare ya dari awal, nyiapin segala hal yang dibutuhkan untuk sidang, kayaknya nggak begitu sulit deh. Nggak begitu semenyeramkan itu maksudnya. Oke, nah ya gitulah kira-kira teman-teman. Nah sambil menuju sidang kan kamu nggak hanya kuliah tuh, boleh diceritain nggak ngapain aja gitu sambil menuju ke sidang kemarin gitu? Dari kapan nih kita cerita, dari maba kali ya? Ya boleh. Dari maba, sebenarnya planning aku tuh dari maba tuh 4 tahun ya lulus. Ya seperti ya umumnya aja lah gitu Iya, yang gitulah. Basic, diharapkan gitu ya. mahasiswa yang basic Betul. gitu kan. Kayak tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, ketiga ngapain, sampai ke terakhir tuh ngapain gitu. Itu benar-benar aku udah nge-planning dari pas maba itu kayak gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata people change kan. Aku punya pemikiran lain, ternyata orientasinya nggak cuman kita akademisi banget gitu ya. Karena aku tipikalinya bukan orang yang akademisi kan. Ternyata explore di tempat lain tuh menyenangkan juga gitu. Akhirnya mulai ikut organisasi, berarti berapa tahun ya? Aku 2 tahun lah di organisasi. Terus aktif juga jadi kepanitiaan waktu itu. Terus sambil part time kerja juga. Ya gitu loh, lumayan hari-hari tuh terisi yang nggak sepi gitu loh, kayak gitu sih. Berarti dari yang awalnya udah mempersiapkan nih, kira-kira ekspektasi orang-orang pada umumnya 4 tahun gitu, tapi kan berubah gitu, jadi ikut organisasi juga, terus juga ikut part time. Nih Pengen Tahu Podcast kan bercerita soal pengalaman gitu loh, pengalaman yang memang berkaitan sama dunia profesional gitu. Nah kalau boleh tahu, boleh diceritakan nggak si part time-nya sebagai apa aja dulu sih, sebelum nanti cerita
ngapain aja gitu, tapi part time-nya pernah ini gitu. Kalau part time aku nggak yang bener-bener sibuk banget sih ya, cuman Ya, ya kayaknya mostly mahasiswa part time ini sih gitu kayaknya gitu ya. Aku part ya time boleh. di staff kitchen. Pertama kali masuk tuh aku Hmm, jadi staff kitchen di cafe shop. Terus jadi waiters juga pernah. Terus hmm. terakhir tahun ini aku jadi barista. Itu juga masih jadi junior ya. Ya, ya, ya. Kalau yang di radio itu termasuk part time atau full time atau gimana? Nah, kalau di radio itu kita training dulu selama 3 bulan. Kalau misalkan Hmm, udah beres training, baru kita bisa siaran sendiri kayak gitu. Jadi jatuhnya ya. bukan part time, emang dia full time aja. Cuman Tapi ada percobaan dulu ya. gitu ada pelatihannya dulu. Cuman kalau misalkan di radio kan full time-nya itu enggak yang kita kerja 9 to 5 kayak gitu kan. Jadi Ya. per Hmm, segmen. Misalkan aku dapatnya segmennya MDK pagi berarti dari jam 6 sampai jam 9. Udah kayak gitu. oke. Nah, sebelum dilanjut cerita tadi soal pengalaman-pengalaman yang tadi, di setiap episode Pengen Tahu Podcast ini ada sesi promosi. Ya terserah sih mau promosi apa. Misalkan ada project kah atau ada karya atau ada jualan juga boleh, kalau kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau dipromosikan nggak? Apa ya? Kayaknya untuk kenal aku lebih dekat aja mungkin ya bisa follow sosial media aku di Instagram atau Twitter ataupun di Threads karena lumayan Wow. apa ya lagi membangun apa ya mungkin pemikiran-pemikiran di sosial media mungkin ya. Hmm, Soalnya kan sekarang platform untuk mengenali seseorang itu bukan cuman untuk ketemu atau ngobrol kayak gini kan. Bahkan lihat di ya, sosial media pun bisa kelihatan, oh ternyata dia concernnya di bagian ini, di isu ini dan lalala segala macam kayak gitu. Bisa langsung ya, aja follow ya Instagram, TikTok dan juga thread aku di @aliqza ya, ALLIQZA. ya itulah teman-teman, nanti bisa di follow gitu. Bagi orang, bagi kalian yang mencari tadi berbagi soal apa? Soal lebih dekat mungkin ya. Oke, oke, oke. Oke, lanjut kembali. Tadi kan udah diceritakan gitu bahwa pertama di staff kitchen, yang kedua itu sebagai waiter dulu apa kitchen dulu? Staff kitchen dulu baru ke waiters. Oke. Nah, itu kalau selama part time sebagai staff kitchen tuh ngapain aja sih? Jadi staff kitchen itu dia membantu chef kan. Jadi Hmm, chef itu nggak selalu ada di situ. Jadi kadang ya. kalau emang lagi jadwalnya ngecek dapur, ya dia datang Hmm, kayak gitu. Ya masak ya. aja, nyiapin makanan yang dipesan kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan fun fact-nya aku masuk staff kitchen, ya kerja di staff kitchen, tapi emang nggak bisa masak Ya, sama tapi staff sekali. kitchen kan ngebantuin ini kan, utamanya ngebantuin chefnya kan? Iya, ngebantuin chefnya kan. Terus, Ya. tapi aku tuh belajar banyak banget waktu di staff kitchen tuh. Belajar kayak, oh ternyata kalau motong daun bawang untuk, apa ya, waktu itu ada satu menu gitu, itu tuh nggak boleh yang tebel-tebel, harus yang kecil-kecil dan kita diburu sama waktu. Hmm. Apalagi kalau malam minggu. Kan semua Ah, orang tuh kan ke coffee shop ya. Jadi, ya. kayak pesanan tuh pasti datang lagi dan kita tuh bisa Hmm. megang beberapa menu gitu. Bahkan kadang tuh ada yang, "Oh ini kelewat nih, buru-buru lagi," apa segala macam kayak gitu. Belum lagi ngecek stok, stok bahan makanan, terus belanja juga. Kebetulan aku nggak pernah sih dapat job desk belanja gitu ya. Jadi aku paling, job desk-nya stocking aja kayak gitu. Mhm. Selama sebelum itu juga belum belum terbiasa gitu dengan masak, tapi setelah setelah terjun sebagai apa namanya, staff kitchen baru tuh tahu-tahu yang kayak gituan. Iya bener banget, baru baru kayak aduh lumayan tertekan gitu ya, cuman kan di situ aku emang udah meniatkan untuk enggak, pokoknya harus belajar, mau tahu aja Belajar ya? dunia Mmm, kerja tuh kayak gimana gitu. Oh ternyata dunia kerja tuh kita harus nanya sama seniornya di situ, misalkan jangan kayak ngerasa paling gimana gitu lah ya, jadi kayak ya. sharing aja sama seniornya, "Ini gimana sih cara Mmm, motong ini baiknya kayak gimana?"
oh ini kalau misalkan Ya, daging baru keluar dari kulkas tuh harus kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Gitu sih. kepake lah itu ilmu-ilmu itu sekarang. Iyalah, karena setiap orang kan harus memasak ya. Ya, ya, apalagi kalau camping-camping juga apa itu dipakai motong bawang daunnya segini gitu. Oh, ya kalau kalau biasanya kalau akhir pekan tuh pasti padat banget ya itu, kayak Pasti. sampai motong bawang daun mengejar dengan waktu gitu. Iya, benar-benar, benar banget itu, apa ya, hektiknya di kitchen itu kayak yang dilihat-lihat di film tuh emang bener. Sering kan Oh iya, lihat ya. di film-film tuh kayak, di dapur tuh orang-orang pada, ininya belum," gitu. Bener, Terus kayak iya, nanyain, kayak "Ini gimana, udah ini belum, udah matang belum, ini udah golden brown belum?" Terus aku pernah juga nih waktu awal-awal masuk, aku tuh nggak tahu ya golden brown itu segimana gitu kan. Aku nggak hmm, tahu karena emang, aku bukan apa ya, bukan anak manja ya, cuman emang anaknya males betul. aja, males masak gitu kan. Ya, Kayak bisa berapa kali ngecek, "Ini ayamnya udah ini belum ya?" Kan waktu itu goreng katsu kan. Katsu diangkat ya, lagi, "Ini segini udah belum?" Nanya mulu sama seniornya. Aku sampai bilang kan kayak, "Maaf ya kalau misalkan aku banyak nanya," aku bilang gitu. "Iya, nggak apa-apa, santai aja," katanya gitu. Tapi untungnya ya, lingkungannya emang, apa ya, baik gitu, bukan yang, "Ya lu mikir aja sendiri," nggak yang kayak gitu, nggak sejahat itulah. Jadi hmm. masih enak buat, aku ngobrol kayak gitu-gitu. Nanya juga bukan berarti apa namanya kayak caper apa gimana, itu bentuk tanggung jawab ya karena kan Iya. memang lagi ngerjainnya, kalau nggak nanya mungkin kerjaannya nggak benar. Iya, bener banget. Dan kalau menurut aku ya, emang wajar gitu. Pemula banyak nanya, pemula banyak nyari tahu, itu tuh hal yang wajar. Soalnya kan kadang kita nemuin pemula yang dia malu bertanya gitu kan. Terus kayak nggak enakan buat nanya gitu. Justru menurut aku lebih baik karena kita pemula ya kita nanya juga sama orang yang udah lebih dulu melewati fase tersebut gitu kan. Ya, jadi jangan jangan takut untuk bertanya ya. Iya gitu. Terus abis dari staff kitchen pindah ke bagian waitress. Ya, Nah di waitress juga banyak lagi belajar karena kan harus hafal semua menu nih. Menu dari bar, ya. menu dari Hmm, dapur juga. kitchen dari depan. Belum lagi kalau misalkan ada waiters yang nanya, ini kopinya saya mau kopi ini ya, mau sekian derajat dan lain sebagainya gitu lah ya. Atau misalkan Hmm, mocktail ini base-nya apa misalkan gitu. Atau makanan ini ada bawangnya enggak? Kalau ada saya nggak mau gitu. Ada yang kayak gitu. hmm. Kayak gitulah. Jadi kalau waiters sama staff kitchen tuh beda tantangannya tersendiri gitu. Yang pertama memang ada teknisnya gitu yang tadi sampai motong-motong ataupun ngangkat katsu gitu ya. Yang kedua itu juga kurang lebih sama gitu, maksudnya harus tahu proses sama ingredient Mm-mm. dan karakternya kayak gimana, tapi itu lebih ke menyampaikan ke customer gitu ya, Iya benar. produk knowledge-nya seperti apa. Iya, belum lagi greetingsnya gitu kan, kayak ada customer datang kita harus kayak nyapa, oh iya selamat datang kak, mau di atas atau di bawah duduknya, mau di atas, oh ya udah kalau di atas ada waiters yang di atas ya kak, gitu baru dia ke atas. Gitu. Atau kalau misalkan dia mau di bawah, kita samperin sampai ke tempat duduknya, terus kayak ngasih menu kayak gitu. Yang orang lain lihat, ah kayaknya gampang nih pekerjaan kayak gitu ya, memandang sebelah mata. Padahal Hmm, setiap pekerjaan itu kan ada istimewanya masing-masing kan, ada ya, pembelajarannya masing-masing gitu. Yang terlihat simpel tuh hmm, ketika dilaluin ternyata cukup complicated juga gitu. Cukup banyak menghafal menu. Belum lagi kalau misalkan ada nambah menu misalkan ya. Nambah menu ya, lagi, berarti kita ngafalin lagi dong. Oh, ini karakternya manis atau gurih atau cenderung asam atau kayak gimana. Itu waiters tuh harus hafal juga. Belum lagi bawa minuman, misalkan satu nampan tuh bisa 4 atau 5 minuman. Terus kita harus hafal, oh ini di meja sekian, minumannya ini, gitu. Kayak gitu. ya. Nah itu sih yang pengen aku tanyain gitu kan, kayak bawa nampan gitu, nampan yang penuh, terus juga kan mejanya beda-beda itu kayak gimana sih kayak
mungkin latihannya gitu kan kalau misalkan di dalam perjalanannya mungkin kayak ada yang bawahnya, oh goyang nih nampannya terus kayak airnya mungkin sedikit tumpah gitu. Nah waktu belajarnya tuh kayak gimana tuh? Lebih ke learning by doing sih. Jadi Ya, langsung praktek gitu loh. Langsung hmm, praktek, awalnya tuh nggak berani buat ngambil 4 gelas. Soalnya kan kalau misalkan di coffee shop kayak gitu, gelasnya biasanya tinggi-tinggi kan kalau untuk mocktail. Atau ya, untuk, apalagi kalau bawa latte. Latte kan biasanya ada latte art kan. Itu ya, tuh ya. jangan sampai jatuh-jatuh gitu loh. Kalau jatuh-jatuh bisa jadi gambarnya juga berubah gitu. Nah, itu Hmm, belajar situ. Apalagi di coffee shop yang pernah aku kerja itu, dia 2 lantai. Jadi aku naik turun tangga tuh buat kayak nganterin-nganterinnya gitu. Dan itu naik hmm, tangganya tuh harus hati-hati karena aku pernah juga pas turun tangga kepleset. ya, Tapi aku yang nyelamatin dulu mangkok. Jadi aku nggak hmm, mikirin kaki aku kesleo atau gimana, aku cuma kayak, aduh mangkoknya gitu. Karena ya, customer first kan, jadi kayak ya, pokoknya yang penting customer dapat makanannya deh gitu kan. Jadi pada waktu itu yang aku pikirin cuman, aduh ini mangkoknya jatuh nggak ya? Oh nggak jatuh gitu, aman, dibantu. oh, waktu itu prosesnya naik tangga, waktu naik tangga. Waktu turun, jadi pas naik, terus customer-nya minta kurang asin kalau nggak salah ya, katanya minta digaremin ya Kak, Hmm, oh iya, turun lagi kan tuh bawa lagi mangkoknya. Itu mangkok kuah kan, itunya menunya menu kuah hmm. gitu, terus pas turun ternyata akunya gerasuk-gerusuk kali ya, jadi kepleset lah pas di tangga, cuman ya nggak apa-apa sih untungnya. Syukurnya apa mendarat dengan Mendarat aman dengan gitu ya. aman dan mangkoknya juga selamat gitu. Oke. Kalau selama di kitchen dan waitress ya nyebutnya itu pernah dapat kayak komplain nggak kayak kalau di waitress misalkan eh, si customernya atau misalkan kalau misalkan di kitchen mungkin chefnya gitu komplain itu kayak gimana sih yang biasa diterima gitu kayak masukannya Kalau gitu lah. kalau komplain kayaknya lebih banyaknya di kitchen ya, bukan banyak sih, maksudnya beberapa kali aku pernah dapat komplain yang, "Ini overcook, masak lagi yang baru," kayak gitu. Paling kayak gitu Hmm, aja. Kalau misalkan di waiters tuh enggak sih kalau komplain, cuman pasti bukan pasti sih, maksudnya pernah gitu ya, pernah dapat kayak apa itu, orang tuh ada cowok gitu, datang mulu ke situ cuman buat ngegodain gitu loh. Cuman buat kayak, ya, "Ya udah Teh, di sini aja duduknya," kayak gitu-gitu. Atau hmm, dibecandain kayak gitu. Itu kurang nyaman sih sebenarnya, cuman kan kita profesional kan sebagai waiters, yang penting dianya enggak yang sampai eh, apa ya, ya pelecehan secara verbal ataupun fisik kayak gitu, ya masih aman-aman aja, masih kayak diladenin buat bercanda kayak gitu. Kalau misalkan ya, komplain yang lain-lain paling ya overcook kayak gitu, karena kan aku nggak bisa masak, hmm, jadi kadang suka, oh ini ternyata ini kematangan untuk ukuran menu ini gitu, aku kan nggak tahu ya. hmm. Ya berarti adalah tantangannya entah di kitchen ataupun tadi ada yang kalau misalkan di waiter tuh kayak yang ngegoda-godain kayak gitu kan ya. Iya, tapi kan yang kayak gitu emang trial and error kan, maksudnya Betul. ketika ada kayak gitu bukannya aku baper, ah tempat kerja ini kayak gini nih gitu kan. Bukan, justru aku lebih mikirnya, oh iya berarti nanti jangan lewat dari sekian detik nih untuk ngegorengnya misalkan. Atau oh kalau Ya, udah kelihatan seperti ini, oh angkat aja nanti ditiriskan biar gak banyak minyak misalkan kayak gitu. Itu sih aku lebih mikirnya oke. ke situ. Oke. Nah, tadi kan udah dari kitchen terus jadi waiter dan beranjak juga jadi barista gitu kan yang tadinya supporting di dapur terus juga nganter-nganter makanan sekarang bikin-bikin minuman ya nggak sih? Iya bener banget. Itu gimana tuh kayak shiftingnya ke apa ya namanya pengalamannya lah sebagai barista. Ya disclaimer dulu kali ya, di sini aku junior Boleh, boleh, boleh. barista ya, junior barista. Jadi Ya, ya, siap, siap. karena ketika aku terjun gitu ya di dunia di barista, oh ternyata anjir banyak barista-barista yang dia tuh apa ya, keliling ke coffee shop cuman buat sharing sama baristanya gitu. Ngerti nggak? Untuk Hmm, nyobain ya, kopi bikinan dia kayak gimana, untuk lihat dia bisa latte art-nya apa aja gitu. Bahkan kalau mm, barista tuh kan ada perlombaan-perlombaan kan kayak gitu. ya, Nah, aku tuh langsung kayak ngedown gitu.
karena Hmm, ngerasa wah ilmu aku tuh masih jauh banget gitu. Aku ya. cuma bisa sampai sini 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 doang. Dan kalau misalkan ditanya apa yang paling sulit part time selama ini aku jalani adalah barista. Itu paling Wah, sulit. kenapa tuh? Sulit pertama mental ngedown ya. Gara-gara Hmm, ya maksudnya senior aku kan senior barista kan udah bisa latte art, udah bisa ini itu segala macam, bahkan dia hafal menu tanpa ngeliat. Maksudnya ingredients-nya ya. gitu kayak ini sekian mili kayak gitu. Sedangkan aku tuh masih kayak nyontek-nyontek gitu loh. Misalkan Hmm, hari iya. ini menu ini hafal, besok Hmm, belajar menu lain, tapi menu yang awal udah lupa gitu kan. hmm. Makanya yang paling sulit itu menurut aku di barista sih. Kayak gitu. Terus harus tahu juga, oh ini sirup ini, sirup ini, sirup ini, kayak gitu. Banyak hal yang harus dihafalin banget, kayak gitu. Karena kan kalau barista itu dunia baru ya, buat aku baru banget gitu. Kalau misalkan staff Ya. kitchen kan, ya aku di dapur sekali dua kali juga pernah kan, dapur di rumah. Atau jadi waiters, banyak sosialisasinya aku juga nggak begitu asing kan dengan cara ngobrol, dengan cara greetingsnya kayak segala macamnya. Tapi kalau di barista tuh bener-bener awam banget, bener-bener awam Hmm. kayak gitu. Itu sih dan aku sampai sekarang pun nggak pernah bisa latte art tau gak sih? Oh, maksudnya nggak pernah bisa tuh artinya nggak pernah sempurna itu gitu maksudnya. Emang nggak pernah bisa. Oh, kan ada nih kayak orang yang bikin angsa jadinya kayak bango gitu, kayak bentuknya gitu. Tapi emang nggak pernah bisa, selalu gagal. Padahal cuman bikin love doang. Kayak gimana ya? Otak aku tuh udah ngerti oh teorinya kayak gini nih gitu. Oh nanti abis gini kayak gini tahapnya. Tapi ternyata pas di prakteknya tuh susah kayak gitu. Hmm. Tapi Kalau jadi formnya jadi gitu kalau udah form, formnya tapi udah waktu jadi. di Kalau gambarnya hmm. nggak bisa gitu loh. Tapi teori aku jalan di otak tuh. Oh diginiin loh biar dia kayak gini gitu. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Tapi kayaknya cocoknya jadi director kayak ini kayak ngarang-ngarang gitu. Kalau sebagai pelakunya mungkin masih harus berlatih lagi. Iya bener. Kayaknya untuk jadi orang lapangan aku masih diragukan ya. Ya, yeah. Tapi kalau bikin latte art tadi kayak ada gambar yang lumayan gitu gimana? Ada nggak ya? Nggak tahu deh. Kayaknya ada deh. Tapi harus dicari dulu nih di handphone kayaknya. Oh, ya yang jelas secara barista, secara rasanya mungkin udah sesuai dulu gitu, secara estetiknya masih belajar ya. Iya benar. Tapi kamu pernah nggak sih part time atau kamu kuliah aja? Eee, kuliah aja sih, kalau magang, magang pernah gitu. Jadi kayak memang waktunya magang, magang, terus waktu tugas akhir juga aku sambil magang itu. Hmm. Jadi kalau dikatakan part-time, magang lah istilahnya ya. Tapi waktunya juga nggak begitu padat sih seperti full time gitu. Tapi itu tuh kan apa ya, matkul udah selesai gitu, Mm-mm. tinggal nyusun. Nah, di waktu nyusun itu aku jadi fundraising di yayasan kesehatan kayak gitu. Jadi sempat merantau ke Jakarta sekitar 5 bulan Oh, oke. itu sih. Oh, tadi kan udah sempat cerita gitu bahwa berarti kalau barista itu tantangannya gede banget karena ada resep, terus juga kondimen-kondimen atau apa namanya ingredientnya juga banyak, terus menunya juga banyak, terus prosesnya juga yang ini juga beda-beda gitu. Ada yang mungkin apa ya, aku nggak ngerti sih. Kopinya dulu atau misalnya es dikasih es atau kayak gimana, itu yang bikin apa ya, agak Tricky mungkin ya. menantang gitu ya. Mm-mm. Betul, ya ya. Soalnya kita harus hafal juga kan, hafal kayak kalau misalkan itu tuh ada tiap namanya, misalkan ada yang satu sloki Hmm, kopinya ya udah namanya apa. Nanti kalau misalkan double sloki apa kayak gitu. Itu harus apa kalau misalkan oh bikin americano tuh kayak gini. Oh bikin long black tuh kayak gini, kayak gitu. Itu yang lumayan PR sih hmm. buat aku pribadi. Kayaknya part time yang gak akan aku ulangi lagi tuh barista deh.
Ya, ya. Tapi itu secara apa ya, secara ya prosesnya dipelajari aja gitu kayak dari oh oh ini yang mesti diimprove lagi gitu ya. Kayak gitu. Makanya untuk teman-teman nih yang emang dia udah jadi barista dan udah sampai lomba kemana-mana, sampai bisa ngebedain, oh ini beans-nya asem nih atau beans-nya gimana Oh, kayak gitu. iya. Oh ini mah Hmm, ternyata beans gayo tuh kayak gini loh karakternya bla 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 segala macam. Itu hebat banget sih buat teman-teman barista yang udah sampai level sana gitu. Karena untuk aku nyampe ke sana kayaknya sangat-sangat jauh ya. Jadi hmm. keren aja gitu. Mungkin itu Oh iya. untuk sebagian orang menjadi barista itu apa ya, lebih menantang, menyenangkan, seru, berpetualang dengan kopi-kopi gitu ya. Tapi mungkin tidak cocok untuk aku mungkin ya. Makanya aku Ya, ya, makanya ya. aku ngerasa kayaknya enggak deh, enggak akan balik lagi jadi part time barista gitu. Oh iya. Dan tadi kayak mungkin yang udah senior kayak dari segi rasa tahu, terus teknik-teknik tahu alat-alat juga Mhm. kayak bikin latte art juga tahu gitu ya. Iya, karena beda alat tuh beda juga hasilnya. Hmm, ya itu kayaknya alatnya banyak banget ya. Lumayan mesinnya sih. Ya, ya. Tapi kayak kalau misalnya bikin latte art mungkin secara estetika ya, nah kamu tuh aliran seninya abstrak gitu. Kayaknya ya, atau mungkin lebih ke dot mungkin ya, kayak titik-titik doang Ya, gitu. titik-titik juga ya kayak ya jadi cara orang menilai seni juga beda-beda gitu. Iya, jadi jangan kayak, "Oh ini nggak berbentuk nih, lovenya mencong sebelah." Enggak, bukan mencong sebelah, itu emang cintanya tuh gede sebelah gitu kan. Aduh. Bisa kan? Iya, 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 iya. Bisa, bisa, bisa. Oke, tadi udah cerita lah kira-kira kebayang gitu gimana part time yang dilalui. Nah kalau ya kalau boleh tahu gitu, nah sebelum apa ya, mungkin tadi udah sempat dibahas sih. Sebelum melakukan part time itu apa aja sih kayak pertimbangannya atau motivasinya kayaknya gue butuh part time deh. Entah memang oh butuh kegiatan atau ada juga yang butuh pemasukan tambahan. Nah, kira-kira waktu ngambil part time nih apa ya dorongannya itu apa sih? Apa ya, dorongannya cita-cita sederhana aja sih. Jadi Apa itu jadi? Oh, gimana oke. ya, kamu pernah nggak sih kayak lagi ngapain terus lihat orang, "Ih kayaknya seru ya jadi ini," gitu. Aku tuh suka kayak Ya, gitu. Aku waktu maba ya, nih ya, maba di ospek sama senior-senior dari organisasi, terus dari BEM atau dari himpunan gitu ya. Pasti kayak mikir, bukan pasti ya, maksudnya aku berpikir bahwa, kayaknya seru ya organisasi. Terjunlah di ya. organisasi, kayak Benar, gitu. benar, benar, benar. Aku lagi nongkrong nih di kafe, karena lumayan sering kan buat nongkrong kayak gitu. Hmm. Ih seru kayaknya ya kerja di coffee shop, kayak gitu. Jadi bahkan ya, aku tuh sempat mikir, ih seru juga jadi tukang parkir ya di Tasik. Soalnya Oh, tiap sudut iya, di iya. Tasik itu ya banyak Benar. banget tukang parkir. Kesel. Kayaknya tukang parkir tuh apa ya? Udah pekerjaan yang lumrah ya di Tasik kayaknya ya. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi dorongannya ya sederhana gitu. Cuman karena ngeliat, kayaknya seru ya gitu. Bahkan sekarang pun waktu trainee jadi announcer ya, jadi penyiar tuh Hmm? karena kayaknya seru ya gitu. Karena kan aku sering juga tuh dengerin podcast di Spotify. Jadi Hmm? kayaknya seru ya kalau misalkan ini di Spotify kayak gitu. Nah kalau sekarang sih cita-cita sederhana aku ya dorongannya kayak scroll-scroll TikTok terus ngerasa kayaknya seru ya jadi content creator. Nah, dorong-dorong kayak gitu aja yang kayak randomly ada di otak. Terus eksekusi iseng-iseng kayak gitu. Jadi nambah pengalaman. Betul. Jadi basisnya tuh kayak memperkaya diri atau apa ya kayak experience gitu ya. Jadi kayak wah ini gue pengen tahu gitu, pengen tahu podcast. Enggak. Jadi Promosi kayak ya. oh ya, betul, betul, betul. Jadi kayak ya apa ya kehidupan tuh terlalu sayang untuk dilewatkan gitu ya. Ada hal-hal yang bikin kita menarik, wah nyobain apa gitu. Karena sebenarnya yang aku tahu ya sekarang itu eh kalau kita diem aja tuh nggak dapet apa-apa. Bahkan Ya, kalau misalkan kamu yang kenal aku waktu SMA, ketika ngobrol lagi sekarang setelah aku beres sidang tuh pasti beda.
dari segi betul. pemikiran, karena kan pengalaman yang dilalui juga beda, tantangan yang dilewatin juga udah berbeda gitu. Pasti lebih berkembang lah ya, pengennya mah lebih maju kayak gitu. Iya, ya, karena tadi kan kalau nggak melakukan apa-apa nggak dapet apa-apa. Segagalnya pun gitu, maksudnya kan pasti ada sedihnya. Cuman itu juga jadi suatu pembelajaran gitu, atau bahkan kayak gagalnya juga menghibur sih, kayak wah aku dulu pernah bikin ini ternyata jelek ya gitu. Soalnya emang iya juga sih, benar sih. Jadi semua juga berawal dari gagal. Karena kalau Ya, misalkan nggak gagal, kita tuh nggak tahu, oh harusnya saya seperti ini ya kemarin tuh gitu. Ya nggak sih? mm, Kayak ya, apa ya? Ya ini juga aku baru baru nemu pemikiran ini akhir-akhir ini gitu. Kalau misalkan di apalagi industri kreatif ya, kayak eh apa ya? Amati, tiru, modifikasi gitu ya. ya, mm, Jadi harus trial and error juga, disertai trial and error. Jadi supaya oh iya kemarin mm. kayak gini, sekarang jangan kayak gini lah kayak gitu. Ya kata kuncinya coba aja gitu ya, meskipun sekali gitu, ya minimal nyoba gitu ya. Iya, minimal nyoba. Harus challenge diri. Harus hobi banget buat challenge diri itu sih. Kalau misalkan soalnya boring gak sih kalau misalkan hidup tuh flat aja, ngikutin alur yang ada. Menurut aku tuh flat kayak gitu. Hmm, Nggak apa ya, nggak memacu adrenalin gitu. Kan kalau misalkan oh biasanya saya nggak pernah jadi ini, sekarang jadi ini. Jadi kan ada pengetahuan, oh ternyata dari sisi ini kayak gini nih sudut pandangnya. Jadi kan bisa lebih menghargai dan mengapresiasi kan. hmm, ya. Ya, memang buat kita yang adrenalin banget sih kayak ya, aku juga aku juga kayak memang kayak gitu, kayak ya banyak banyak nyoba banyak belajar, meskipun kayak wah pengalamannya juga kalau dipikir-pikir lucu gitu ya, jadi hmm, ngapain lah dulu gue kayak gini gitu sih. Tapi pada akhirnya oh ternyata kita nih apa ya, tadi kan sempat bilang bahwa oh ternyata kita tuh mengerti akan si konsepnya aja. Aku juga selama menjalani tuh kayak banyak banget sih eksperimennya gitu sih. Mm-mm. Jadi kayak nulis apa-apa gitu. Jadi tapi sambil dijalani sambil ngambil oh ini di sektor ini tuh kayak gini gitu. Jadi Mm-mm. dapat sesuatunya lah gitu. Tapi nggak pernah ya kalau kalau secara sebelumnya gitu karena memang masih mencari gitu. Jadi nggak pernah lama gitu kayak dulu jualan pernah gitu, kayak Mm-mm. jualan makanan pernah, jualan Mm-mm. apa pernah, tapi prosesnya mencari jadi oh ternyata gue tuh sebenarnya yang lebih sifatnya ke eksperimen dan juga mungkin kayak kayak bikin-bikin konsep kayak gitu. Mm-mm. Kalau Mm. kalau aku gitu sih. Konseptor gitu Secara ya. ya menarik sih kayak gitu. Tadi kan sempat berarti sekarang kayak yang dicari itu kayak rasa kepenasaran tuh soal di radio sebagai announcer dan juga content creator gitu. Kalau ngomongin Ya maksudnya yang sekarang lagi ada dalam benak gitu, setiap iya, naik motor, wah content creator gitu. iya, iya, ya gitulah. Karena ini ya, mungkin karena masih muda, jadi jiwa eksplorasi itu masih tinggi. Jadi Ya, mencari yang fits on me gitu loh, yang oh ini cocok nih di ya gue, oh ini nggak cocok nih di gue, kayak benar. gitu kan. Maksudnya Ya, eh sering tuh dapat judgement dari orang-orang, ih kamu tuh aneh ngelakuin kayak gini. Padahal itu tuh bagian dari eksplorasi kita kan. benar. Iya, kadang tuh orang udah digituin doang tuh udah ngedown, udah kayak oh iya ya udah deh gue nggak usah eksperimen lagi deh ngapain sih gitu ya. Iya ya, Cuman ada titik kayak gitu ya. pasti ada tuh kayak gitu. Tapi padahal itu tuh tantangannya gitu. Tantangannya tuh Hmm, untuk menghadapi oh kalau ada orang ngomong gitu kita balasnya apa ya kira-kira yang emang baik, yang emang tidak menyinggung juga, tidak mengurangi rasa hormat ke orang tersebut juga gitu. Kayak gitu. hmm, Jadi apa ya masih eksplorasi lah sekarang mah ini dicobain itu dicobain kayak gitu. Soalnya kadang tuh selain eksplorasi harus ini juga tahu harus apa ya mengikuti kata hati. ya.
Kalau misalkan apa ya, kalau cek Sundanya mah teu kahatean ya, gak usah diterusin gitu. Kalau misalkan kita nyaman ya baru diterusin. Iya sih, baru sekarang tuh lagi kepikirannya jadi announcer, jadi content creator, tapi aku belum tahu tuh gimana sih caranya jadi content creator. Gimana caranya buat kayak percaya diri. Untuk ngomong aku bisa, Ya, tapi kalau untuk on camera kayaknya nggak bisa deh. Belum mungkin ya. belum betul. Heeh, belum bisa. Karena kalau misalkan jadi announcer, jadi penyiar itu kan cuman butuh suara aja. Ya. Kita nggak butuh, paling kalau untuk on camera tuh buat absen aja di story. Kalau bikin story kan aku lagi absen tuh artinya. Kayak gitu. Oh, kayak gitu. Jadi absennya pakai story, sekalian mengajak juga kan, kayak pengumuman lah ke orang-orang bahwa ini lagi siaran nih gue gitu, nonton dong, nonton dengerin dong gitu. Kayak gitu. Ya, oke nanti kita tunggu aja nih dalam beberapa waktu ke depan kontennya. Nanti buat teman kita ke sana. Konten gampang tuh kan Kayak JJ kan. JJ betul, kayak editor JJ yang brutal, kayak jedak-jedak brutal. Iya bener banget. Soalnya banyak jalan sih untuk konten creator. Kayak dia konten creator di TikTok kah, atau konten creator di CapCut, ya kan? Bisa kayak Ya, bikin template-template kayak betul. gitu. Sebenarnya banyak peluang tuh, cuman emang tidak aku explore aja. Ya, betul. Mungkin perlu waktu lah. Betul. Hmm. Sama sih aku juga ini udah beberapa bulan ini udah kayak konsep gitu kan. Oh, ini kayak gini terus ngumpulin ide-ide konten gitu tapi belum belum mulai apa ya belum kayak masih nabung gitu sih. Mm-mm. Tapi yang jelas kayak apa yang kita lakukan gitu ya tadi berkaitan juga dengan part time utamanya itu kenali diri lebih dini gitu jadi kayak Benar. maksudnya jangan sampai ketika kita udah menjalani sesuatu mungkin sejak lama kayaknya gue nggak di sini gitu tapi kalau sedini mungkin nanti ada apa ya part ada bagian di mana kita menemukan gitu tingkat sesuatu yang mempunyai tingkat kecocokan yang tinggi sama kita gitu ya. Iya benar banget. Dan aku tuh sebenarnya lebih takut ketika di masa depan nanti, aku tua, Ica yang tua itu menyesali gitu, oh kenapa sih dulu nggak nyobain ini. Nah itu ketakutan Ya, terbesar aku tuh itu gitu. Takutnya kayak udah pas udah usia udah tidak memungkinkan lagi mungkin ya untuk eksplorasi di bidang tersebut, ngerasa aduh kenapa sih dulu, kenapa nggak ikut itu, kayak gitu. kalau kesempatan di depan mata gitu ya. Padahal kesempatan ada gitu ya, Mm, tenaga mm, juga masih ada pasti lah ya, tapi kenapa nggak dicoba. Karena misalkan entah ya betul. entah akunya ragu atau takut orang ntar ngomong apa kalau aku kayak gini, kalau aku nyoba ini takut dikira apa kayak gitu. Sekarang aja aku jadi announcer ya, lagi training jadi announcer. Temen aku tuh, dia nanya, kamu besok mau kerja di mana lagi? Waiters udah, Hmm, staff kitchen udah, ya, barista ya, kamu ya. udah, sekarang announcer, kamu besok mau kerja di mana lagi? Katanya gitu. Terus aku ketawa doang, soalnya ya emang lagi bagian eksplorasi aku aja sih gitu. Benar. Jadi teman-teman tuh cukup support, cukup kayak komentarin, kayaknya kemarin pas di announcer tuh kamu kurang gini deh, atau nadanya kurang tinggi, atau apa artikulasinya kurang baik kayak gitu. Ya, Cukup untuk kritik yang membangun aja gitu. ya kalau pada umumnya kan orang kayak wah pindah kantor gitu. Kalau kita bisa bilang pindah Hobi mungkin ya. bagian, kita pindah pindah apa namanya pindah kerja, maksudnya pindah Fokus mungkin ya. posisi gitu. Betul, Pindah betul, fokus betul, gitu. betul. Jadi yang tadinya fokus ke sini, pindah lagi gitu. Tapi ya itu tetap diri kita semua gitu, bukan Mm-mm. berarti tiap bidang beda gitu kan. Mhm mhm mhm. Dan juga tapi yang lebih penting buat aku tuh yang bisa ditarik kesimpulannya itu, jadi bisa lihat dari sudut pandang lain. Kadang Hmm, kan kalau kita tuh ngelihat, ih apa sih ini kopi tuh nggak enak gitu, nggak manis misalkan. Padahal menurut pecinta kopi, ini kopi tuh udah cukup strong rasanya ya. gitu. Jadi Hmm, kita kan bisa lihat dari sudut pandang lain kan. Atau misalkan hmm, aku kan kepanitiaan juga kan sebelum part time tuh ya. organisasi kepanitiaan juga, sempat sering MC tuh di situ, MC tiap acara. Meskipun aku bukan Hmm, di divisi acara, tetap disuruh MC waktu itu.
Ternyata ketika masuk ke announcer, oh ternyata nggak gitu deh cara nge-MC itu. Cara bicara yang Iya. baik tuh gak kayak gitu deh gitu. Hmm. Atau olah nafasnya nggak kayak gitu deh gitu. Makanya pas di akhir-akhir acara udah mulai melengking tuh suaranya. Nah itu berarti olah nafas dari awalnya udah nggak bener gitu. Atau Hmm. artikulasinya nggak baik itu karena nggak pemanasan dulu sebelumnya. Karena kan ada pemanasan dulu, pemanasan bibir, rahang kayak gitu kan. Supaya Ya, nggak belibet-belibet kalau ngomong. ya. Dan untuk orang-orang yang punya jiwa eksplorasi lainnya gitu, nah boleh nggak bagikan kayak gimana sih cara, misalnya mereka masih mahasiswa juga gitu ya, Hmm. untuk memulai karir part time-nya gitu atau menjalani part time itu ada tips-tips tersendiri nggak sesuai apa yang udah dijalanin gitu? Tips paling kalau dari aku sih untuk mahasiswa-mahasiswa ya yang pengen kerja part time gitu. Harus ini dulu sih apa ya? Lebih ke tahu dulu nih kegiatannya apa aja sehari-hari gitu. Hmm. Dan juga resikonya apa. Karena waktu aku jadi waiters itu aku jadi organisatoris juga. Jadi aku di organisasi juga. Jadi aku double-doublean di Ya. situ kuliah juga. Jadi aku pagi Hmm. pagi sampai sore tuh kuliah, terus malamnya sampai jam 12 tuh jadi kerja di waiters, terus nanti tidur, paginya bangun lagi kuliah lagi gitu sambil ngerjain tugas-tugas organisasi kayak gitu. Nah, sebelum terjun ke yang kayak gitu, emang ya kalau dengar cerita orang tuh, oh iya menyenangkan ya lo bisa nge-manage bla 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 segala macam. Tapi Hmm. padahal tuh sebelum dia bisa nge-manage kayak gitu, dia itu menimbang dulu, oh resikonya kayak gini nih nanti akan misalkan tidur jadi kurang atau main sama teman jadi berkurang juga, nongkrong sama teman-teman juga jadi berkurang gitu karena kita harus kerja Betul. atau kita harus ngerjain apa tugas-tugas organisasi, tugas-tugas kuliah atau ketika nongkrong Hmm. kita sambil ngerjain tugas kayak gitu. Itu resikonya harus ditimbang lebih dalam lagi sih dan juga ngelihat kapasitas diri. Kalau sekiranya nggak bisa nih kayaknya sambil part time misalkan gitu. Ya udah aja Hmm. kan sekarang banyak jalan ya kayak magang juga bisa, magang Merdeka misalkan Ya. atau Hmm. magang di perusahaan mana kayak gitu. Itu kan untuk menunjang nilai juga kan bisa dikonversi ke nilai kayak gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk gue part time nih kayaknya, nah itu harus bisa mengenali diri, kapasitas diri, harus bisa menimbang resikonya karena nanti kan pasti ada up and down-nya kan. Ada Ya. kayak sekarang wah semangat banget nih part time sambil kuliah sambil apa. Tapi nanti ketika ada fasenya kita down, rasa males deh kesini, males ini kesini, akhirnya memutuskan untuk menghilang. Semua nggak dikerjain. Karena itu jadi apa ya meninggalkan Ya. hal yang tidak baik kan kayak gitu. Jadi Hmm. harus bisa menimbang-nimbang dulu deh kayak gitu. Setiap kesempatan juga ada tanggung jawab dan risikonya ya. Jadi Iya, itu mesti dipertimbangkan. bener banget gitu. Soalnya kadang tuh sering kok aku temuin mahasiswa yang dia pengen sambil apa part time gitu ya. Tapi malah mengutamakan part time daripada kuliah. Mm-mm. Padahal dia dari luar kota jauh-jauh ke Tasik misalkan ya atau ke tempat daerah dia mau kuliah tuh ya untuk kuliah bukan untuk part time. Jadi yang seharusnya Ya. dia utamakan atau dia dahulukan tuh ya kuliah gitu. Part time itu hanya ibaratnya bonus pengalaman aja deh gitu. Jadi jangan sampai kita ngambil semua, tapi pada akhirnya nggak kepegang semua juga Iya, kitanya juga jadi kayak sedih gitu. ribet sih, lebih ke ribet ke diri sendiri juga gitu. Ya kayak frustasi gitu ya. Jadi stres sendiri, bukannya dapat ilmu malah nggak enjoy gitu kan. Soalnya kalau Hmm. misalkan udah kuliah itu menurut aku bisa lebih dewasa dari segi pemikiran kan, lebih matang lah gitu untuk Ya. mikir. Kalau misalkan Hmm. dulu waktu zaman SMP, SMA, organisasi semua ekskul diambil gitu. Udah OSIS, udah pramuka, siapa tuh ya? Kayak kenal tuh orang Kayak yang kayak gitu kenal tuh. siapa ya? Tuh. Gitu kan. Akhirnya dia capek sendiri, akhirnya tugas-tugas sekolah mungkin nggak dikerjain atau apa. Bener banget ya. Bener 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 itu bener. Tersindir ya? Ya, ya. Nggak kayak relevan Oh gitu iya, maksudnya. Ya. merasa gitu ya. Ya, ya.
Nah, kalau misalkan untuk kuliah itu aku rasa bisa lebih matang dari segi pemikiran tersebut sih, gitu sih. Ya, ya betul. Jadi ya pertimbangkan hal itunya. Nah, kalau untuk dapat kayak lowongannya tuh kayak kita nyari temennya atau kita mungkin menawarkan diri ke tempat kerja langsung atau gimana sih cara dapat lowongan part time tuh kan mungkin secara umum kayak lowongan-lowongan tuh dibuka untuk full time gitu. Nah, kalau pengen dapat pertama informasinya soal part time tuh di mana dan gimana cara kayak apa namanya dapat Iya. pekerjaan part time gitu. Kalau aku tuh pertama lihat di sosial media biasanya suka ada nge-share kayak gitu kan. Nge-share Hmm. apa ya butuhkan nih barista yang tidak berpengalaman juga nggak apa-apa misalkan ada yang kayak gitu atau Hmm. berpengalaman di apa dan lain sebagainya biasanya di share tuh sosial media ada di story-story teman juga ada. Terus yang kedua aku pernah di 48 Coffee Street ya, Hmm. 48 Street itu nggak sengaja pulang kuliah Ya. terus kayak gabut kemana ya yaudah kita nugas aja di kafe akhirnya di 48 itu dari pulang kuliah dari awal dia kafe buka ya jam 8 9 gitu sampai tutup sampai jam 12 di situ. Hmm. Sampai akhirnya pas mau bayar aku nanya di sini ada part time nggak ya ada nanti dikasih tahu ya katanya gitu beneran dikasih tahu akhirnya dikasih tahu terus daftar terus keterima kayak gitu. Terus ada juga dari temen. Jadi misalkan Ya. temen yang emang kerja di kafe tersebut, dia ngasih info ke kita nih ada lowongan nih mau nggak kayak gitu. Gitu. Jadi Hmm. emang apa ya channel tuh harus harus bisa dibangun sih kalau menurut aku. Benar. Jadi banyak jalan lah untuk Mm-mm. ke arah sana gitu. Iya, jadi channel Ya. channel kayak gitu tuh bukan dipakai untuk apa ya menjogok gitu ya. Tapi channel tersebut tuh dipakai untuk apa ya kesempatan kayak gitu. Jadi Benar. bukan kesempatan yang gak baik. Ini gue masuk sini ya jadi barista, lo dapat sekian gajinya dari gue misalkan gitu, dari 15% gaji gue buat Hmm. lo gitu kan gitu ya. Bukan Ya, kayak ya, ya. gitu, tapi emang ya peluang informasinya. Tapi selebihnya interview lah dan lain sebagainya itu tetap natural aja terjadi gitu. Kayak ya ada seleksi-seleksi juga gitu pada Mm-mm. akhirnya meskipun kita aktif juga kita melalui prosesnya gitu ya. Seperti itu. Jadi cuman dapat informasinya aja. Oh iya dapat informasi nih gitu lumayan. Coba interview kalau lolos ya lolos kalau enggak ya enggak. Soalnya aku juga sempet kok ngelamar tapi enggak gitu. Enggak dapet gitu. Ah, berarti kurang lebih kalau seleksinya tuh ya kita ajuin lamaran, nanti dipanggil, nanti diinterview, udah interview lolos gitu. Iya gitu, lolos tuh training. Pernah juga kok aku Hmm. apa ngirim lamaran terus enggak diterima juga pernah. Itu aku tiba-tiba lagi di motor terus kayak pengen beli roti. Ih, seru kayaknya ya jadi yang bikin Jadi roti. jadi betul. Baking-baking I- roti, akhirnya hmm. ngelamar tuh kebetulan ada lowongan di salah satu, apa ya, tempat roti gitu. Terus Hmm. ya keterima, emang bukan jalannya mungkin ya. Ya, ya, Kayak gitu sih, itulah seru lah hidup ya. ya. Dan setelah menjalani itu semua nih sebagai ya part time gitu beberapa kali, apa sih hal yang ya kurang lebih dipelajari gitu, yang dimaknai, yang disadari, oh ternyata setelah dijalani ternyata kayak gini gitu. Jadi apa sih yang baru didapetin gitu setelah melewati proses part time itu semua? Aku ngerasanya pengalaman tuh berharga banget sih. Hmm. Aku ngerasa pengalaman tuh sangat berharga, jadi apa ya, tidak merendahkan pekerjaan yang terlihat gampang. Jadi nggak Hmm. yang ngegampangin, ah ini mah gampang nih jadi frontliner doang misalkan di hotel. Padahal kan dia harus gimana gitu. Atau ah dia jadi announcer doang gitu. Padahal ilmunya tuh banyak banget di situ. Dan Hmm. bukan cuman ilmu, misalkan ya jadi barista kita ambil aja, kita harus ngafalin menu, segala macam ingredients-nya, terus kayak abis ini masukin ini, abis ini masukin ini, terus kayak berapa mili dan lain sebagainya. Itu kan mengasah otak juga kan
Apalagi kalau untuk Ya. mahasiswa yang cuman isinya skripsi doang kan enggak yang tiap hari ngerjain skripsi kan. Ada waktunya kita Nah, lowong, harinya bener-bener kayak nggak ngapa-ngapain. Itu kan otak kita off ya. drakor terus. Ya, lanjut. Kita off kan, otak kita tuh nggak kepake gitu. Ya. Hmm. Jadi seenggaknya ketika part time itu, oh iya, ingat-ingat lagi, oh ya harus kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Jadi pengalaman berharga setelah mengikuti sekian part time ya, meskipun ya nggak begitu banyak juga pengalaman aku cuman segitu. Cuman emang bikin aku tuh jadi menghargai pengalaman gitu. Dan melihat dari sudut pandang lain gitu. Hmm. Ya, meskipun pada akhirnya disadari bahwa oh ini nggak cocok, cuman ketika kita menjalaninya itu kita penuh dengan tanggung jawab Iya, gitu, penuh dengan rasa penasaran juga ya. iya. Maksudnya prosesnya tuh ya dilalui kayak gitu ya. Mm-mm. Kayaknya rasa penasaran deh yang mendorong aku. Ya aku baru nemu deh sekarang. Kayak rasa penasaran deh. Penasaran kalau jadi tukang ini tuh gimana ya? Penasaran kalau dapat ini tuh gimana ya? Kalau jadi ini gimana ya? Gitu. Jadi itu sih. Nah, iya, betul betul betul. Makanya cocok dengan podcast ini gitu ya. Eh, Satu sebelum ditutup, kenapa apa ya? Kenapa part time ini bagi mahasiswa, bagi teman-teman pendengar layak untuk dicoba gitu. Layak banget. Jadi Ini aku jadi ini ya ya, BA part time kayaknya. betul. Nanti kita orbitkan sebagai duta part time Indonesia. Nggak deh, kayaknya duta part time Tasik dulu aja deh. Oke, duta part time Tasik. Silakan. Ya, buat mahasiswa layak banget sih menurut aku ya. Karena ternyata seiring berjalannya waktu, semakin dewasa kita, semakin ada timbul perasaan gak mau nyusahin orang tua. Benar. Dan part time ini ya sedikitnya lumayan gitu lah ya untuk apa ya menghidupi keinginan kita yang di luar kebutuhan primer yang diberikan oleh orang tua gitu. Jadi kita nggak terlalu Hmm. ngebebanin orang tua kan, nggak membebani mungkin kalau cewek nggak membebani untuk bu pengen beli lipstick, bu pengen beli bedak, bu pengen beli skincare gitu. Ya udah aja kita secukupnya uang dari ini kayak gitu. Terus kayak untuk belikan yang keinginan yang lain kan biasanya ya untuk memenuhi lifestyle ya gitu nongkrong di mana-mana masa kita dari uang orang tua terus ya kan kayak gitu jadi ya harus dicobalah yang belum pernah nyobain part time kalau ada kesempatan cobain dulu aja jangan dulu bilang ih nggak bisa kan gue nggak bisa jadi waiters kan gue nggak bisa jadi ini nggak bisa jadi itu atau takut takut gimana gimana cobain aja dulu kayak gitu. Nah, itu silakan untuk dicoba. Ini mau request boleh nggak? Apa tuh? Boleh nggak kayak satu apa ya kata-kata mutiara tutup tutup dengan entah slogan entah apa tapi pakai cara ngomong penyiar gitu. Kayak pakai suara penyiar gitu boleh gak? Bingung banget gimana ya suara penyiar. Saya kok masih training. Enggak maksudnya kalau coba kalau kalau perkenalan kalau membuka acara gimana sih? Ini nggak dimasukin juga apa? Oke, kalau di radio kayak gini. Radio yang You Station. Hai, selamat pagi Time to Niner semuanya. Selamat datang, selamat menghadapi hari Sabtu ya ini ya. Hari Sabtu yang sangat cerah ini gimana nih hari ini ada rencana nggak mau keluar? Kayak gitu sih. Aku malu banget. Oke ya udah deh nggak ada kata-kata mutiara nggak ada. Apa ya? Bingung ya mengombinasikannya bingung ya? Atau ini deh kalau lagu-lagu yang didengarkan apa? Lagu yang didengarkan. Kok suaranya bisa berubah? Tadi diapain sih? Enggak, tadi bukan kepencet, apa sih kesentuh si headsetnya. Emang beda Oh ya? kirain kayak memang modenya tuh kayak gitu, kayak ada suaranya jadi lebih nyaring gitu. Enggak. Ya, Tapi udah deh. jelas kan suaranya? Jelas. Tapi tadi kayak apa ya? Kayak ada angle tertentu gitu. Jadi sama mic-nya jaraknya jadi suaranya jadi kayak ada efek-efeknya gitu loh. Nanti coba dengerin. Udah deh, maaf ya. Tadi kesentuh. Ya itu tapi kayak bagus lah. Kayaknya ada deh aku kata-kata mutiara deh. Boleh. Mau pakai suara biasa, boleh pakai suara penyiar.
Kayaknya suara biasa aja ya. Ya. Kata-katanya, selagi muda harus banyak berpetualang, jangan cuman scroll-scroll aja, jangan cuman tidur-tidur aja, harus banyakin pengalaman yang pernah dan gak pernah dibayangkan. Itu selagi muda kita harus coba lah gitu. Itu aja sih. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Ya. Barangkali kalian pikir ini bermanfaat, boleh dibagikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih juga, Ca. Ini Makasih belum juga, Rehan. Ya, dadah semuanya. Bye-bye. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.